resmi gantikan timnas Kuwait. Mengejutkan, ternyata ini calon lawan timnas Indonesia. Proses Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra resmi disetujui. Tak disangka anggota DPR ini justru bilang begini ke Erick Thohir. Gerald Van den Berg resmi umumkan daftar pemain U23. Ternyata ada pemain diaspora baru. Dan semua kabar timnas terbaru hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Kabar pertama, proses Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra resmi disetujui. Tak disangka anggota DPR ini justru bilang begini ke Erick Thohir. Ya, tepat hari ini Bapak Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan bahwa proses dari Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathan sudah resmi disetujui oleh DPR. Pada sidang tersebut, 3 pemain timnas putri juga sudah disetujui, yang mana berarti Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra beserta 3 pemain putri lainnya akan segera melakukan pengambilan sumpah pindah warga negara paling cepat akhir bulan ini. Mengingat Erick Thohir menyampaikan bahwa saat ini Emiliano Jonathan sedang diusahakan bisa bergabung bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti. Jadi seharusnya proses pengambilan sumpah akan dilakukan secepat mungkin ya teman-teman. Pada sidang DPR kali ini seperti biasa, ada anggota DPR yang masih tak sejalan dengan PSSI dan mengatakan hal ini kepada Erick Thohir. Berikut cuplikannya. Erick, kita mengikuti babak penyisihan Piala Dunia. Kalau ini kita gagal, saya menyampaikan di depan forum ini, kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kalau kita gagal, ini PR-nya Pak Erick nih, ya. Kalau ini kita biarkan terus Pak Erick, ya, anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Kenapa? Karena prestasinya ya adalah bagaimana dianya nanti menjadi pemain nasional. Jadi untuk itu, ya, dari saya, ya, sekali lagi, ya, tolong betul-betul kita perhatikan pemain-pemain kita, terkhusus Pak, tolong dibenahi, ya, yang namanya mafia-mafia di tubuh PSSI. Gimana menurut kalian tentang pernyataan anggota DPR ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, resmi gantikan timnas Kuwait. Mengejutkan, ternyata ini calon lawan timnas Indonesia. Ya, kalian pasti sudah mendengar kabar bahwa timnas Kuwait mengundurkan diri dari ajang uji coba melawan timnas Indonesia. Keputusan ini dilakukan secara sepihak oleh timnas Kuwait, yang mana membuat Erick Thohir sempat menduga ada hal yang janggal dengan keputusan Kuwait tersebut. Mengingat di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia kali ini, Indonesia adalah satu-satunya negara yang bukan berasal dari Timur Tengah. Maka tak heran Erick Thohir maupun para fans timnas Indonesia menduga bahwa aliansi Timur Tengah mulai beraksi. Ya, walaupun setelah diselidiki timnas Kuwait ternyata mengundurkan diri dari semua turnamen yang ada, akan tetapi Erick Thohir tetap mengirim surat teguran kepada Kuwait, mengingat kesepakatan uji coba ini sudah disetujui sejak lama. Apalagi tiket laga Indonesia versus Kuwait juga sudah habis terjual, yang tentunya Indonesia juga mengalami kerugian karena keputusan Kuwait tersebut. Erick Thohir juga mengirim surat protes kepada AFC soal keputusan sepihak dari Kuwait tersebut. Ya, walaupun AFC kemungkinan tak akan merespon, mengingat AFC seringkali mengistimewakan negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan juga Qatar. Ya, dengan batalnya timnas Kuwait melawan timnas Indonesia, pastinya kalian bertanya, tanya siapa lawan pengganti untuk timnas Indonesia selanjutnya? Mengingat plan awalnya adalah laga uji coba melawan negara Timur Tengah seperti Kuwait dan Lebanon, adalah ajang persiapan untuk timnas Indonesia jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi saat ini mau tak mau, Erick Thohir harus mencari pengganti dari timnas Kuwait. Kabar yang beredar di media sosial hari ini menyebut bahwa saat ini calon pengganti Kuwait bisa jadi adalah timnas Uruguay, mengingat Menpora dan PSSI sempat melakukan pertemuan dengan Federasi Sepak Bola Uruguay secara langsung dan membahas laga persahabatan antara Uruguay versus Indonesia. Akan tetapi karena waktu yang sudah sangat mepet, sepertinya Uruguay mustahil untuk diajak dalam waktu yang sangat singkat, mengingat PSSI mau tak mau harus cepat mencari pengganti calon lawan timnas Indonesia untuk tanggal 5 September nanti. Kabar yang beredar hari ini menyebut negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Filipina hingga Malaysia dinilai cocok untuk menggantikan timnas Kuwait.
Para fans timnas Indonesia ramai-ramai mengajak Malaysia untuk menggantikan timnas Kuwait. Mengingat awalnya laga uji coba ini, Erick Thohir menawarkan Malaysia untuk ikut serta. Akan tetapi sayangnya Malaysia lebih memilih melawan Singapura dan juga Palestina ketimbang menerima tantangan dari timnas Indonesia. Padahal supporter Malaysia di media sosial menyebut bahwa timnas Malaysia saat ini kemungkinan bisa kalahkan Indonesia. Padahal jika laga Indonesia versus Malaysia terjadi, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk melihat siapa yang lebih unggul antara Indonesia versus Malaysia. Ya tapi mau gimana lagi, Malaysia sepertinya masih enggan untuk melawan timnas Indonesia. Saat ini negara wilayah ASEAN yang masih belum ada jadwal FIFA matchday adalah Vietnam, Filipina, Laos, Brunei, dan juga Myanmar. Masa iya sih kita lawan Brunei atau Laos ya teman-teman? Kalau mau ngambil lawan di wilayah ASEAN kayaknya Vietnam atau Filipina masih lumayan. Untuk persiapan dari timnas Indonesia jelang FIFA Matchday September nanti, hari ini para staf pelatih seperti Alex Pastor sudah mulai melakukan perjalanan ke Indonesia. Para staf pelatih akan dijadwalkan semua tiba di Indonesia paling cepat Rabu nanti, dan para pemain akan mulai menuju Indonesia pada tanggal 1 September nanti. Jadi sekarang PSSI tinggal mencari dengan cepat pengganti Kuwait untuk melawan timnas Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira siapa lawan yang cocok untuk melawan timnas Indonesia 5 September nanti? Komen versi kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, Gerald van den Berg resmi umumkan daftar pemain U23. Ternyata ada pemain diaspora baru. Hari ini resmi Garuda Calling untuk timnas Indonesia U23 sudah diumumkan, yang mana terlihat daftar pemain yang dipanggil Gerald van den Berg mayoritas sama seperti Piala AFF kemarin. Akan tetapi terlihat pemain penting seperti Ahmad Maulana tak ada dalam daftar Garuda Calling kali ini, mengingat kabarnya Ahmad Maulana mengalami cedera. Selanjutnya ada Hoki Caraka, pemain yang biasa dijuluki Erling Caraka ini kembali dipanggil. Hoki Caraka akan ditemani Jens Raven serta Rafael Struijk di lini depan. Terlihat pemain diaspora baru juga sudah bergabung, dia adalah Dion Mark yang terlihat ada dalam daftar pemain yang dipanggil Gerald van den Berg untuk kualifikasi Piala Asia U23 kali ini. Dan sedangkan untuk Mauro Zijlstra, dirinya masih belum bisa bergabung dengan timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 kali ini. Sepertinya jika timnas Indonesia lolos Piala Asia U23 nanti, pemain seperti Mauro Zijlstra, Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Joe Aon bahkan Miliano Jonathan akan bisa bergabung bersama timnas U23 jika timnas lolos Piala Asia U23 di Arab Saudi nanti. Jadi sementara ini, Coach Gerald van den Berg akan sama seperti Shin Tae-yong dulu saat di kualifikasi Piala Asia U23, yang mana akan memakai pemain yang ada sementara ini, dan nantinya akan memanggil pemain diaspora lebih banyak jika lolos Piala Asia U23 nanti. Melihat daftar pemain seperti ini, tentu saja ada beberapa fans yang optimis maupun pesimis. Bahkan ada yang berkomentar sepertinya kali ini timnas Indonesia akan dibantai Korea Selatan. Waduh, kalau bisa mah jangan sampai ya teman-teman. Ya di sisi lain, Direktur Teknis Tim Nasional Sepak Bola Indonesia sudah resmi diumumkan, yang mana Alexander Zwiers resmi akan tinggal di Indonesia dan menjalankan tugas sebagai Dirtek. Alexander Zwiers sudah cukup berpengalaman di bidang ini, jadi semoga sosok Alexander Zwiers bisa membantu timnas Indonesia berkembang ya teman-teman. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya, agar kalian senantiasa mendapat informasi terbaru seputar timnas Indonesia. Semoga info-info tadi bermanfaat. Sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.